Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan strategi pembelajaran agenda 1 pengelolaan diri pada pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 dengan strategi pembelajaran blended learning. Saya perkenalkan diri. Nama Suroyo, dilahirkan di Klaten 14 Januari 1963, pendidikan S1 Teknik Geologi UGM, S2 Ilmu Lingkungan UNS, S3 Ilmu Lingkungan UNS. Pengalaman jabatan struktural terakhir sebagai asisten deputi penataan ruang kawasan perbatasan di BNPB tahun 2020 sampai 2022. Selanjutnya menjadi Widyaswara ahli utama di PPSM Regional Yogyakarta per bulan Maret tahun 2022. Ada tantangan birokrasi, tantangan organisasi. Menurut hasil survei, 5 tantangan yang paling banyak dihadapi adalah inovasi, tuntutan digitalisasi, pengembangan SDM, tuntutan pelaksanaan cara kerja yang lebih efisien, membangun kemampuan kolaborasi dan mempengaruhi. Begitu dituntut kompetensi berpikir inovatif, memiliki mindset berkembang, memiliki etika dan integritas, berpikir sistemik, penguasaan teknologi digital, komunikasi efektif, membangun kolaborasi, mengelola perubahan, memecahkan masalah kompleks, dan memimpin transformasi digital. Begitu dituangkan dalam 4 jenjang pelatihan struktural. Yang pertama, pelatihan kepemimpinan pengawas dengan kompetensi kepemimpinan pelayanan, pelatihan kepemimpinan administrator dengan kompetensi kepemimpinan kinerja, pelatihan nasional kepemimpinan tingkat 2 dengan kompetensi kepemimpinan strategis, pelatihan nasional kepemimpinan tingkat 1 dengan kompetensi kepemimpinan kolaboratif. Dasar hukum, Peraturan LAN nomor 6 tahun 2022, Keputusan Kepala LAN nomor 374-K-1-PDP-07-2022, Keputusan Kepala LAN nomor 375-K-1-PDP-07-2022 dengan strategi pembelajaran blended learning, kelas 3 dan distance learning. Agenda 1, mengelola diri. Deskripsi singkat, mata pelatihan ini membekali peserta dengan pemahaman konsepsi diri yang mencerminkan kebugaran fisik dan mental dalam menghadapi perubahan-perubahan di lingkungan strategis dan pemahaman pemerintahan yang bersih dan akuntabel, tantangan dan integritas, penguatan strategi organisasi dalam penegakan integritas, dan aktualisasi integritas dalam mengelola organisasi. Tujuan pembelajaran, setelah mengikuti pembelajaran mata agenda ini, peserta mampu memahami konsepsi diri untuk menghadapi perubahan dan meningkatkan potensi diri, kebugaran fisik dan mental, memahami konsep pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta menyusun strategi organisasi dalam penegakan integritas. Ada 10 indikator hasil belajar. Pertama, memetakan sikap perilaku kepemimpinan, menyusun strategi pengembangan potensi diri, mengembangkan potensi diri, menjelaskan konsepsi diri, mempraktikkan pengelolaan energi dan potensi diri untuk memimpin perubahan di lingkungan strategis, menjelaskan kerangka kebijakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, memetakan tantangan dan risiko penegakan integritas, penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, menjelaskan instrumen penegakan integritas, menyusun strategi organisasi dalam penegakan integritas, mampu mengenali pendekatan berbasis aturan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Strategi pembelajaran agenda 1 meliputi pada hari ke-6 pelaksanaan pelatihan pembelajaran mandiri agenda 1 secara sinkronus 5 JP.
Kemudian secara e-learning pada hari ke-12 sinkronus 4 JP, asinkronus 2 JP, dan hari ke-13 sinkronus 4 JP, asinkronus 3 JP, serta hari ke-37 secara klasikal sebanyak 2 JP. Saya coba lukiskan keterkaitan antara dua modul dalam agenda 1. Yang pertama, energi kepemimpinan, sebagaimana kami lukiskan dalam gambar pohon ini, saya namakan sebagai pohon kepemimpinan, itu ada di akar, yang meliputi potensi diri dapat terkonsolidasi dan terkuatkan. Di dalamnya ada value intelektual, mental, dan fisik. Selanjutnya akan berbuah integritas kepemimpinan, di mana di sini ada pemimpin yang berintegritas dan good and clean government. Rincian kegiatan belajar mengajar kami coba untuk kami rincikan secara lebih mendetail. Pada hari ke-6 itu kerja mandiri, di mana peserta diminta untuk membuat esai ini secara sinkronus. Kemudian hari ke-12 secara learning, ini didahului dengan fasilitator akan menyampaikan salam pembukaan, memperkenalkan diri, dan bina suasana kelas, menyajikan judul mata latihan, tujuan pembelajaran, materi pokok dan submateri pokok, waktu yang dialokasikan sebanyak 10 menit. Selanjutnya penyajian dengan memberikan penajaman energi kepemimpinan dan integritas kepemimpinan, masing-masing dialokasikan sebanyak 80 menit. Selanjutnya di akhir sajian ini, fasilitator membagi kelompok menjadi 3 kelompok, masing-masing kelompok 5 orang, dan memberikan penugasan kelompok serta memberikan salam penutupan, alokasi waktu 10 menit. Dilanjutkan dengan pembelajaran secara asinkronus, di mana para peserta melakukan diskusi kelompok dan fasilitator akan memonitor dan menerima konsultasi apabila diperlukan. Hari ke-13 para peserta memaparkan hasil kerja kelompok dan fasilitator memandu, dialokasikan waktu 135 menit. Selanjutnya fasilitator akan memberikan pendalaman poin-poin penting yang terjadi dalam diskusi kelompok, dialokasikan waktu 30 menit. Dan selanjutnya di akhir session ini, fasilitator akan memberikan penugasan kerja secara mandiri, analisis kasus dan learning journal, dan kemudian menutup penyajian ini dialokasi waktu selama 10 menit. Dilanjutkan dengan pembelajaran asinkronus selama 130 menit, di mana peserta akan melaksanakan tugas mandiri. Dilanjutkan pada hari ke-37 secara klasikal, di mana fasilitator akan mendahului dengan menyampaikan salam pembukaan dan pengisian kelas, waktunya 5 menit, dan kemudian fasilitator akan melakukan pembulatan materi dan membangun komitmen peserta, alokasi waktu 80 menit. Dilanjutkan dengan menutup dengan pembelajaran ini dengan mengucapkan salam penutupan serta permohonan maaf dan ucapan terima kasih, waktunya 5 menit. Demikian strategi pembelajaran agenda 1 pada pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 secara blended learning. Demikian kami sampaikan. Apabila ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.